Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Ananda Andriansyah. Saya dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2 dari Politeknik Energi dan Mineral Akamika Cepu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum pemrograman komputer yang berjudul pengulangan proses 2. Dari praktikum tersebut memiliki tujuan untuk menjelaskan loop di dalam loop atau nest loop dan contoh kasusnya. Kemudian menjelaskan penggunaan pernyataan break, menjelaskan penggunaan pernyataan continue, menjelaskan penggunaan pernyataan goto, dan menjelaskan penggunaan exit untuk menghentikan eksekusi program dan contoh kasusnya. Langsung saja kita ke tugas pendahuluan. Di sini pada soal tugas pendahuluan 1 tertulis buatlah program untuk mencetak huruf tertentu hingga membentuk sebuah matriks sebanyak M kali N, di mana M menyatakan banyak baris dan N menyatakan banyak kolom. Tampilan yang harus dilihat pada layar penampil yaitu adalah masukkan jumlah baris, titik 2, kemudian kita masukkan angka yang kita inginkan untuk menentukan jumlah baris pada matriks tersebut. Kemudian masukkan jumlah kolom. Nah, ini kita masukkan angka sesuai dengan kolom yang ingin kita tampilkan pada matriks tersebut. Langsung saja kita menuju ke programnya. Nah, di sini kita mulai dari include stdio.h, kemudian kita lanjutkan ke integer main, kemudian integer baris, koma kolom, koma a, koma b, titik koma, kemudian printf untuk menampilkan tulisan pada layar penampil. Nah, di sini tertulis masukkan jumlah baris, titik 2, kemudian titik 2, tutup kurung, titik koma, kemudian scanf untuk memberikan inputan dari keyboard. Di sini untuk memasukkan angka-angka yang diinginkan dalam pengaturan pada program tersebut. Kemudian lanjut ke printf lagi untuk masukkan kolom, lanjut ke scanf, %d, dan kolom. Kemudian terdapat fungsi for, buka kurung, a sama dengan 1, titik koma a, kurang dari sama dengan baris, titik koma a, plus plus, tutup kurung, kurawal buka, for, buka kurung b sama dengan 1, titik koma b, buka kurung b, kurang dari sama dengan kolom, titik koma, b, plus plus, tutup kurung, kurawal buka. Kemudian diakhiri dengan print, dalam kurung, petik 2, X. Di sini kenapa tertulis X? Karena jika pada contoh soalnya tadi dia menggunakan huruf A, namun di sini saya menggunakan huruf X yang akan menyebabkan nanti tampilan pada layar membuat matriks huruf X. Di sini diakhiri dengan print /n untuk memberi space pada akhir kalimat. Kemudian ada kurawal tutup. Nah, langsung saja kita build and run. Nah, di sini untuk memasukkan jumlah baris kita tergantung kita ingin memasukkan berapa. Misal 8 baris. Untuk kolom mungkin 4. Nah, hasil yang akan kita dapat adalah terbentuk matriks dengan 8 baris dan 4 kolom. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman kita lanjutkan ke tugas pendahuluan 2. Nah, di sini dengan menggunakan nest loop buatlah tampilan seperti gambar di bawah ini. Nah, kemudian ada contoh tampilannya. Contoh tampilannya terbentuk seperti ini. Ada 6 buah bintang dan sisanya strip atau minus. Langsung saja kita menuju ke programnya. Bentar. Nah, di sini terlihat bahwa ada beberapa komponen-komponen baru. Jadi di sini saya diawali dengan include stdio.h, kemudian dilanjutkan dengan integer main, kemudian ada integer r sama dengan 2, s sama dengan 4, t sama dengan 7, u sama dengan 2, titik koma, kemudian ada integer baris, kolom, bintang, titik koma, kemudian ada for baris sama dengan 1, titik koma baris, kurang dari sama dengan r, titik koma baris plus plus, kemudian ada kurawal buka-buka,
ada for kolom sama dengan 5 titik koma kolom kurang dari sama dengan t titik koma kolom plus plus. Kemudian ada printf, dia sebagai penampil dari karakter bintang yang akan kita tampilkan. Kemudian ada for bintang sama dengan 1 titik koma bintang kurang dari sama dengan s titik koma bintang plus plus printf. Kemudian untuk menampilkan karakter strip atau minus dari hasil tampilannya nanti. Kemudian ada printf/n. Untuk selanjutnya ada for baris sama dengan 1 titik koma baris kurang dari sama dengan u titik koma baris plus plus kurawal buka, kemudian for buka kurung kolom sama dengan 1 titik koma kolom kurang dari sama dengan t titik koma kolom plus plus tutup kurung printf dalam kurung pada 2 strip, kemudian printf/n dan diakhiri. Kemudian langsung saja kita lihat hasil dari program tersebut. Kita buat run. Nah, hasilnya akan sama dengan yang diharapkan. Seperti ini, bisa teman-teman lihat. Kemudian langsung ke percobaan 1. Percobaan 1 dengan menggunakan nest loop buat tampilan di layar monitor seperti yang terlihat di bawah ini bila diinputkan nilai n sama dengan 4. Nah, di sini langsung saja kita menuju ke programnya. Di sini kita semacam membuat tar. Nah, di sini diawali dengan include stdio.h, kemudian ada integer main, kemudian ada integer a, b, c, d, kemudian ada printf, masukkan nilai petik 2. Nah, ini tuh sebagai acuan atau inputan dari program yang akan kita buat. Semisal nanti kita memasukkan angka 4, berarti pada titik puncaknya atau tengahnya nanti akan terdapat angka 4. Jadi dimulai dari angka terkecil, kemudian ke angka terbesar, kemudian kembali lagi ke angka terkecil. Seperti itu. Angka terbesarnya itu angka yang kita masukkan. Jadi ada seperti ini susunan programnya. Kemudian langsung saja kita build and run. Nah, akan tertampil kalimat masukkan nilai titik 2. Nah, ini kita ingin memasukkan inputan berapapun bisa. Semisal kita inputkan 2. Lalu kita enter, nah 1, 2, 1. Seperti itu. Nah, seumpama teman-teman ingin coba saja mencoba hal-hal baru tuh nggak ada yang salah. Kita masukkan inputan 100. Nah, teman-teman bisa melihat, oh, banyak sekali ternyata kan. Nah, seperti hal-hal tersebut. Kemudian, mungkin itu terlalu banyak, jadi kita kurangi saja. Misal kita contohkan 10. Jadi di sini dimulai dari 1, 2, 3 hingga memiliki titik puncak 10, kemudian kembali lagi ke terkecilnya. Jadi seperti itu dari program ini. Kemudian masuk ke percobaan kedua. Percobaan kedua, dengan menggunakan nest loop, buatlah tampilan seperti gambar di bawah ini. Nah, tampilan yang diinginkan itu seperti yang terdapat pada soal 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 2, 4, 6, 8, 10, kemudian 3, 6, 9, 12, 15. Nah, langsung saja kita menuju ke programnya. Kita lihat bagaimana cara programnya. Nah, di sini programnya sangat simpel. Include stdio.h dan integer main, zir angka, koma baris, koma kolom, koma x, titik koma, angka sama dengan 5, titik koma, for, buka kurung baris, sama dengan 1, titik koma baris, kurang dari, dalam kurung angka, minus 1, tutup kurung, titik koma baris plus plus, tutup kurung, kurawal buka, printf,
persen 3D, kemudian baris ada for kolom sama dengan 2, titik koma kolom kurang dari sama dengan angka, titik koma kolom plus plus. Dan ada printf persen 3D, koma baris, bintang kolom, kemudian ada printf slash n. Nah, hasilnya seperti apakah? Mari kita lihat. Nah, seperti ini hasil yang ditampilkan dari program tersebut. Dan ini pun sesuai dengan contoh yang ada di soal. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, dan 3, 6, 9, 12, 15. Seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut ke soal percobaan nomor 3. Dengan menggunakan pernyataan kontinu, buatlah program untuk menghitung total dan rata-rata nilai mahasiswa. Jika ditemui nilai mahasiswa yang dimasukkan sebagai data berupa nilai negatif, maka proses perulangan untuk memasukkan nilai mahasiswa ini akan diulangi kembali. Proses untuk mengembalikan ke awal perulangan kembali dapat dilakukan dengan pernyataan kontinu. Jadi pernyataan kontinu ini berfungsi untuk mengembalikan ke awal perulangan apabila terdapat nilai negatif pada masukan data. Gitu. Langsung saja kita menuju programnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana program ini. Diawali dengan include std.h seperti biasa, kemudian ada integer main, integer n, d, data, ada double jump sama dengan 0, titik koma printf, banyaknya data. Nanti banyaknya data yang kita masukkan berapa sih? Ini ada scanf, persen %d itu sebagai inputan dari keyboard yang kita inginkan. Kemudian ada for d sama dengan 1, titik koma d kurang dari n, titik koma d plus plus, kurang awal buka, printf data ke persen %d sama dengan, kemudian ada scanf, persen %d, koma, dan data. If data kurang dari sama dengan 0, d akan menunjukkan continue, yaitu membalik data, mengulang data. Seperti itu. Zoom plus sama dengan data. Kemudian ada printf banyaknya mahasiswa, printf total nilai mahasiswa, printf rata-rata nilai mahasiswa. Langsung saja kita build and run. Banyaknya data berapa yang kita masukkan? 3 siswa. Kemudian data pertama 5, kedua 8. Seperti itu. Banyaknya mahasiswa 3, total mahasiswa 13, total nilai mahasiswa seperti itu. Kemudian rata-rata nilainya 4,3. Gitu. Lanjut ke soal percobaan yang keempat. Di sini tertulis dengan menggunakan pernyataan goto, buatlah program untuk menyeleksi nilai dari variabel b. Jika nilai b adalah sama dengan 0, maka proses program akan melompat ke bagian yang ditunjukkan oleh label yang bernama tak underscore berhingga. Nah, di sini teman-teman, inti dari program ini tuh di saat teman-teman diharuskan memilih b. Nah, b ini jika dia terpilih angka 0, maka dia akan tertulis tak berhingga. Namun jika dia tidak terpilih angka 0, dia akan terus mengulang. Gitu. Kita berikan contoh pada programnya. Nah, jadi seperti ini. Diawali dengan include std.h, kemudian ada integer main, kemudian ada integer b, titik koma, while b tanda seru sama dengan 0, kemudian ada printf, haruskan nilai b titik 2. Ini ada scanf, persen %d ini sebagai inputan dari keyboard tersebut. Kemudian ada if b sama dengan 0, goto tak underscore berhingga, jadi tak berhingga. Kemudian printf, nilai b tak berhingga. Nah, di sini kita buat teman-teman. Nah, haruskan nilai b. Jika kita masukkan 6, 8, 7, 9, 10, 14,
55, 69, dia akan tetap terus berjalan. Kecuali jika kita masukkan urutan 0, akan terdapat keluaran nilai B tak terhingga. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke laporan resmi. Buatlah desain flowchart dari semua percobaan yang telah dilakukan. Nah, dari percobaan 1 hingga 4 di atas tersebut, kita bisa menemukan bahwa flowchartnya seperti ini. Di percobaan pertama, dia dimulai dengan start, kemudian ada input nilai A, kemudian ada proses pembuatan bintang dengan jumlah bintang sama dengan A pangkat 2, dan cetak hasilnya, dan N. Kemudian pada percobaan kedua, kita mulai dengan start, kemudian baris sama dengan 1, dan dilanjutkan dengan baris kurang dari sama dengan 3. Nah, jika dia tidak, dia akan langsung berakhir, langsung ter-end. Kemudian jika dia iya, dia akan turun ke kolom sama dengan 1. Dari kolom sama dengan 1, dia ada 2 pilihan. Kolom sama dengan 5, mohon maaf. Kolom sama dengan 5, kemudian ada pilihan tidak. Kalau tidak, nanti dia akan di enter, kemudian menuju baris plus, langsung kembali ke atas lagi. Jika dia terpilih ya, maka hasil sama dengan baris kolom. Kemudian akan tercetak hasil dan terjadi kolom. Kemudian akan balik lagi ke atas. Seperti itu flowchart dari percobaan kedua. Kemudian pada percobaan ketiga dimulai dengan start. Kemudian tentukan banyak datanya. Jumlah sama dengan jumlah plus input, lalu jumlah nilai mahasiswa, lalu rata-rata sama dengan jumlah nilai atau jumlah mahasiswa, kemudian cetak rata-ratanya, dan N. Kemudian pada percobaan keempat, dimulai dengan start, masukkan nilai X sama dengan 00, jika tidak dia akan kembali ke atas, jika iya dia akan memakai fungsi goto, dan tampilkan nilai X tak terbatas, atau tadi yang tak terhingga, kemudian akan berakhir. Oh, sudah cukup. Kemudian menuju soal selanjutnya, itu adalah laporan resmi kedua. Dengan menggunakan Netsloop, buatlah program untuk menghitung total nilai dari M bilangan prima yang pertama. Nah, di sini fungsi dari program ini adalah menghitung jumlah dari bilangan prima yang kita inginkan. Semisal kita menginginkan 6 bilangan prima pertama, jadi hasil dari program ini adalah untuk ke 6 bilangan tersebut. Langsung saja saya beri contoh programnya. Di sini terdapat include studio.h, kemudian ada integer main, kemudian ada integer bilangan underscore prima, A, C sama dengan 1, D, titik koma, kemudian ada integer jumlah sama dengan 0, P, X, kemudian ada printf, masukkan nilai bilangan prima. Titik 2 ini adalah membuat untuk memberi kita masukan nanti terhadap inputannya. Nah, di sini melalui scanf %d. Nah, ini akan menjadikan inputan dari keyboard. Kemudian ada for bilangan underscore prima sama dengan 2, titik koma, bilangan prima kurang dari 100. Jadi bilangan prima ini dimulai dari 2 hingga kurang dari 100 yang terdapat pada program ini. Kemudian ada bilangan underscore prima plus atau kurung berawal kita B sama dengan 0 for A sama dengan 1, titik koma A kurang dari bilangan prima A plus plus. Kemudian if bilangan underscore prima persen A sama dengan 0, kemudian B plus plus, if D kurang dari 2. Printf yang akan tertempel ada bilangan prima yang ke persen D sama dengan persen D slash N. Bilangan underscore prima plus plus, kemudian jumlah sama dengan jumlah plus bilangan underscore prima. C sama dengan P plus 1 dong break. Kemudian ada printf slash n total persen D bilangan prima pertama sama dengan persen D slash n koma P jumlah. Jadi langsung saja kita build and run, masukkan nilai bilangan prima. Semisal kita ingin menampilkan 7 bilangan prima awal. Di sini terdapat bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17.
Dan total dari 7 bilangan prima tersebut adalah 58. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin seperti itu presentasi dari praktik pemrograman komputer dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, dan mungkin kita sebagai pembelajaran awal kita akan memberikan saran di sini untuk teman-teman yang baru belajar pemrograman. Mungkin hal-hal terkecil atau kurang ketelitian itu akan biasa terjadi. Nah, di sini tuh saya yang menyampaikan pengalaman dari saya, mungkin agar lebih teliti lagi dalam membuat program, karena perbedaan antara titik 2 dengan titik koma itu sangat mempengaruhi. Kemudian ada petik 2 dengan petik 1 biasa, kemudian ada slash slash, itu penempatan yang kurang tepat itu juga akan membuat error pada saat kita nge-build program tersebut. Mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.